Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Dan kali ini saya kedapatan sepatu safety ya, safety baru dengan merek SKN ya. SKN ini adalah tulisannya SKN. Sepatu ini sangat ringan ya. Dan kelebihannya adalah sudah dijahit ya. Ini dari sananya sudah dijahit, sudah ada jahitannya. Sudah dijahit muter ya. Oke, sepatu ini mau saya apakan? Langsung simak di meja pengerjaan. Kalau kita bandingkan dengan King atau merek-merek lainnya itu ya kalah ya. Untuk uppernya itu kulitnya kulit kasar banget ya. Tapi sudah lumayan karena sudah dijahit ya. Sudah dijahit seperti ini, sudah lumayan, pastinya lebih kuat. Dan untuk outsole bawahnya ini dia memakai outsole HS01 ya, seperti outsole yang saya punya ini. Ini mirip ya. Sangat mirip banget ya. Ini outsole yang saya punya ini tipenya HS01 ya. Jadi sama. Ini memakai tipe outsole HS01. Dan sebenarnya jahitan ini bagus sih ya, cuman yang kurang tepat menurut saya itu jarak spasinya itu terlalu jauh ya. Jadi ini ada 2 cm ya. Jadi itu terlalu jauh untuk jarak spasi buat kita menjahit sepatu. Dan yang satu sudah saya bongkar jahitannya ya, dan saya jahit ulang dengan jahitan kurang lebih 1 cm ataupun 1 cm kurang ya. Pokoknya paling panjang 1 cm. Bahkan ada yang 1 cm kurang ini ya. Kalau awalnya dia panjang banget ya. Hampir 2 cm. Jadi walaupun jahitannya kuat juga akan mudah lepas karena terlalu panjang spasinya. Dan untuk benangnya juga, ini benangnya kualitasnya kurang bagus ya. Lebih bagusan benang saya. Dan ini juga yang punya minta dibongkar. Ya, minta dibongkar dan saya diminta untuk menjahit ulang ya. Dan seperti apa? Mari kita simak bareng-bareng ya. Yang akan saya praktekkan kali ini bukan cara menjahit bukan cara menjahit ulangnya. Tapi yang saya praktekkan kali ini adalah gimana cara kita menjahit ulang dan membongkar dalam satu waktu. Jadi tidak dibongkar dulu lepas semua, itu tidak. Jadi kita menjahit ulang sekaligus membongkar. Jadi dalam satu waktu kita mengerjakan dua pekerjaan, yaitu membongkar dan menjahit, tapi dalam satu waktu dan satu tempat ya. Oke, kita mulai saja. Dan saya di sini mau mengambil bahan-bahannya. Saya pakai jarum sol standar. Saya pakai benang nilon nomor 12 warna hitam ya. Terus saya di sini juga pakai gunting. Nah, langkah awal ya sebelum kita menjahit, kita bongkar dulu bagian ini ya, bagian jahitannya. Nah, kita bongkar seperti ini. Ya, kita potong, kita bongkar lagi. Nah, seperti ini. Kita bandingkan ya, bandingkan kualitas benang ini dan benang saya ya. Bentar, akan saya potong aja benangnya ya. Ini benang saya, ini benang dari sana. Kualitasnya beda ya. Intinya kualitasnya beda, mungkin tidak terlalu terlihat di kamera ya. Kualitasnya sangat beda. Dan yang benang ini tuh walaupun ulirnya 3 tapi dia kayak ulirnya itu kurang rempet ya. Beda dengan benang saya yang rempet banget. Dan ini juga sepertinya nomor 9 ya. Oke, dan langsung kita menjahit saja. Jadi dari bekas ini ya. Bentar. Dalamnya kita potong dulu ya.
Untuk bagian dalamnya kita potong dulu, benang dalam ya, kita potong dulu. Benang dalam sudah saya potong. Kita masukkan jahitan yang baru. Oke, sudah saya ukur. Lanjut di sini saya menjahit ya. Dan jaraknya kira-kira 1 cm ya. Ini sambil dipelintir ya, agar hasilnya jauh lebih kuat. Lanjut menjahit. Dan ketika kita nyampe sudah habis ya, kita bongkar lagi ya bagian depannya. Nah, setelah kita bongkar segini, kita lanjut menjahit lagi. Jadi membongkarnya ini ya, membongkar benangnya itu sedikit demi sedikit ya, mengikuti kita menjahit. Apakah pakai cara itu malah ribet bang? Sebenarnya sih enggak ya, enggak ribet. Tergantung kitanya saja ya. Kalau kita pikir itu ribet ya, semua jadi ribet. Dan cara ini berguna untuk apa? Untuk sepatu yang sudah mengelupas ya. Sepatu sudah dijahit tapi mengelupas. Jadi kalau kita bongkar semua talinya, itu nanti sepatunya akan malah posisinya berubah-ubah. Makanya untuk mempertahankan posisi, jahitan yang dulu jangan kita bongkar ya. Kalau ini baru ya, sepatunya baru, jadi langsung dibongkar semua juga nggak apa-apa. Ya, kita bongkar ya. Kita lanjut biar tuntas sampai depan ya. Jadi ini dalam satu waktu ya, membongkar sekaligus menjahit ya. Nah, ini sudah mau nyampe ya jahitan saya. Ini bongkaran sudah mau nyampe. Kalau sudah mau nyampe, kita bongkar lagi. Sebenarnya saat ini saya lagi nggak enak badan ya. Nggak tahu kenapa tadi malam juga sakit ya. Tapi orang namanya kegiatan aktivitas ya harus dijalankan ya. Kalau saya cuma tidur terus malah kepalanya pusing ya. Yang penting sudah minum obat, tadi malam sudah istirahat, dan ya aktivitas tetap dijalani, cuman jangan diforsir tenaganya karena masih kurang enak badan ya. Ini saya juga agak-agak lemes banget ya, kepala juga pusing. Tapi kalau tidur mulu itu malah tambah pusing saya. Makanya sedikit demi sedikit saya mengerjakan pekerjaan lah. Karena ini musim-musimnya musim-musim hujan ya, pancaroba, jadi berpengaruh di kesehatan. Padahal saya tuh nggak pernah hujan-hujanan ya, cuman kerjanya di dalam ruangan seperti ini, tapi tetap kena efek anginnya itu beda. Apalagi yang kerja hujan-hujanan di luar sana ya,
jaga kesehatan biar tetap bisa lancar beraktivitas ya. Karena kesehatan adalah aset yang paling penting ya. Tanpa kesehatan semua aset tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita nikmati ya. Kita punya banyak aset, punya banyak kekayaan, tapi kalau sakit ya kita tidak bisa menikmatinya. Punya teman banyak, teman ngobrol, kalau sakit juga ngobrolnya nggak enak. Ini hasil jahitan sementara ya. Kita bongkar lagi. Depan bongkar, belakangnya kita jahit. Oke, dan catatan untuk bagian depan sini ya, karena ini ada besinya ya. Kita tidak bisa membuat jarak yang lebih rapat ya, karena kita harus menyesuaikan sama jarak ininya ya, karena ini sudah ada besinya. Jadi kita tidak boleh sembarangan, kita harus menyesuaikan dengan jarak yang tadi. Otomatis untuk bagian depan ini kita tidak bisa main spasi ya, tetap spasinya sama-sama yang dulu ya. Khusus untuk bagian depan spasinya nggak bisa kita nego, karena ini dalamnya ada besi bolong ya, dan kita harus benar-benar mengikuti bolongnya besi. Ya, kita harus benar-benar mengikuti bolongnya besi. Jadi ketika kita menjahit ya masih tetap spasinya yang dulu ya. Agak panjang sih untuk bagian depan ini. Kalau untuk rempet lagi sudah tidak bisa. Dan perlu digarisbawahi juga ya, sepatu safety yang bukan king ini kelebihannya adalah besinya itu bolong ya. Di dalamnya itu besinya bolong, dan itu juga harus menjadi catatan untuk sepatu-sepatu king ya. Sepatu-sepatu safety king itu cobalah membuat depan ujung safety itu bagian besinya itu ada bolong-bolongnya ya. Bagian ini biar nanti kalau seumpama sepatunya itu mengelupas itu bisa dijahit dengan mudah karena bolong ya. Tidak perlu pakai cara-cara teknik-teknik yang sebelumnya saya gunakan, itu terlalu sulit kalau untuk pemula ya. Kalau seperti ini bolong kan enak banget ya. Walaupun masih pemula, tapi saya yakin langsung bisa menjadi sepatu safety ini karena mudah ya. Cuman pabrikan King itu belum memakai besi yang bolong di bagian terutama ini di bagian depannya ya.
Dan ini sudah masuk di area yang tidak ada besinya lagi ya, jadi spasinya harus kita kembalikan seperti semula ya. Jadi 1 senti lagi. Kita bongkar lagi depannya. Wah, sudah terbongkar semua ya. Oke ya, kita lanjut hingga selesai. Dan menurut saya kita harus menalikan dari 3 titik akhir ya. Jadi ini titik ketiga. Karena apa? Karena kalau titik pertama itu lepas, masih ada titik kedua. Kalau titik kedua lepas, masih ada titik ketiga. Jadi jahitan kita itu akan susah lepas ya. Ini titik 1, ini titik 2. Harus kita talikan juga titik 2. Tadi titik 3 ya. Ini titik 2. Nah, ini titik terakhir. Jadi kalau terakhir ini lepas, masih ada bagian ini ya. Ini juga kita talikan. Jadi sepatu ini tidak langsung lepas. Karena terdiri dari 3 tali ya. Tali pertama lepas, ada tali kedua. Tali kedua lepas, ada tali ketiga. Tali ketiga lepas ya berarti sudah sepatunya sudah pemakaiannya sudah lama dan mungkin sudah harus diganti ya. Kita potong tali bagian dalam. Kalau sudah, kita masukkan pakai alat pendorong benang. Ya, ini sudah rapi ya, sudah masuk semua. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi saya tadi mencopot jahitan sekaligus menjahit ulang ya. Jadi kita mencopot dan menjahit dalam waktu yang bersamaan. Jadi lebih efisiensi waktunya itu lebih ada ya. Oke ya kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya share ke kawan-kawan semua. Semoga ini bisa menjadi acuan kawan-kawan. Semoga ini bisa menjadi contoh ya. Contoh kalau kawan-kawan mau memperbaiki sepatunya atau mau menjahit ulang kalau membeli sepatu seperti ini. Oke, saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.